Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis makbul dan hadis maudhu. 1. Hadis makbul. Hadis makbul adalah hadis yang dapat diterima sebagai hujah atau dalil serta dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pembagian hadis makbul ada dua, satu hadis sahih dan dua hadis hasan. Satu hadis sahih, yaitu yang disandarkan kepada Nabi, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Hadis sahih dibagi dua. Satu, hadis sahih li zaitihi. Menurut bahasa, hadis sahih li zaitihi yaitu lawan dari sakim atau lemah atau sakit. Secara istilah yaitu hadis yang sanadnya tersambung dari awal sanad hingga akhir. Rawinya bersifat tamat dhabit atau kuat hafalannya dan adil, serta tidak ada syad yang masuk ke dalam ataupun ilah. Syarat-syarat hadis sahih li zaitihi yang disepakati oleh para ulama: 1. Bersambung sanadnya. 2. Rawi yang adil. 3. Rawi disifati dengan tamamud dhabit. 4. Terbebas dari syad. 5. Terbebas dari ilah. Contohnya, misal Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nisa'i, Ibnu Majah atau selain para imam hadis tersebut mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Nafi' bin Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Hadis ini dengan sanad yang ada tampak sahih karena memenuhi syarat hadis sahih yang 5. 2. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang asalnya hasan li zaitihi, namun karena ada hadis yang semisal dengannya atau lebih kuat darinya dengan jumlah yang banyak, maka berpindah derajatnya dari hasan li zaitihi ke sahih li ghairihi. Disebut sahih li ghairihi karena sifat sahihnya tidak datang dari zatnya tetapi datang dari jalan atau cara yang lain. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 22 dalam kitab Sunan beliau dari hadis Muhammad bin dari bin Abi Salamah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kalaulah tidak khawatir memberakan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap menjelang solat. Muhammad bin Ambir Al-Qamah ini adalah seorang yang jujur, akan tetapi beliau tidak mungkin dalam hafalan, maka hadis beliau dari jalan ini bernilai hasan. Berdasarkan hal ini, hadis ini juga memiliki jalur periwayat yang lain menjadikan hadis ini terhukumi sebagai hadis sahih li ghairihi. 2. Hadis hasan. Hadis yang mendekati sahih tapi bukan sahih dhaif, itu hadisnya lemah. Syaratnya: 1. Sanad hadis harus bersambung. 2. Perawinya adalah adil. 3. Perawinya mempunyai sifat dhabit namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki perawi hadis sahih. 4. Bahwa hadis ini diriwayatkan tersebut tidak syad. Hadis hasan dibagi dua. 1. Hadis hasan li zatihi. Hadis hasan li zatihi adalah hadis yang bersambung sanad yang diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh, akan tetapi salah satu atau lebih dari perawinya kedhabitannya ringan tanpa adanya suzud dan ilah. Contohnya, hadis hasan li zatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya bab Anna al-Jannah tahta zilat as-suyuzuf, hadis nomor 19, sebagai berikut, yang artinya
At-Tirmizi berkata, Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai menceritakan kepada kami dari Abi Imroh, dari Abi Bakri bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata di hadapan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga ada di bawah naungan pedang. Hadis ini adalah Hasan karena seluruh perawinya adalah sikoh kecuali Ja'far bin Sulaiman. Ja'far adalah dikenal sebagai perawi saduk pada kalangan ahli hadis. Dengan itu hadis di atas turun dari sahih kepada Hasan. 2. Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang ringan apabila diriwayatkan dari jalur lain sederajat atau lebih. Contohnya dari hadis Hasan li ghairihi adalah hadis yang diriwayat Imam At-Tirmizi dalam Sunan Kitab Al-Janaiz bab anna al-mu'min yamutu bi al-jabin, hadis nomor 982 sebagai berikut, yang artinya At-Tirmizi berkata, Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Al-Musanna bin Sa'id dari Qatabah dari Abdullah bin Burudah dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin mati dengan berkeringat di dahinya. Hadis maudhu. Hadis maudhu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perbuatan, perkataan maupun takrirnya, secara rekaan atau dusta semata. Sejarah munculnya dan penyebaran hadis maudhu. Faktor munculnya hadis maudhu. 1. Masuknya penganut agama lain ke Islam sebagai hasil penyebaran dakwah ke pelosok dunia, secara tidak langsung menjadi faktor awal dibuatnya hadis maudhu. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian dari mereka memeluk Islam karena benar-benar ikhlas dan tertarik dengan kebenaran ajaran Islam. Namun terdapat pula segolongan dari mereka yang menganut Islam hanya karena terpaksa mengalah kepada kekuatan Islam pada saat itu, dan mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak akan mendapat tempat di hati penguasa-penguasa mukmin kecuali dengan memeluk Islam. Golongan inilah yang kemudian senantiasa menyimpan dendam dan dengki terhadap Islam dan kaum muslim. Kemudian mereka menunggu peluang untuk menghancurkan dan menimbulkan keraguan di dalam hati orang-orang banyak terhadap Islam. Peluang tersebut terjadi pada akhir masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan yang memang sangat toleran terhadap orang lain. Peristiwa itu adalah awalnya dari munculnya hadis maudhu. Namun penyebaran pada waktu itu belum gencar karena masih banyak sahabat utama yang mengetahui dengan persis akan kepalsuan sebuah hadis. Dan apa yang disampaikan Nabi tentang ancaman membuat hadis palsu masih sangat kuat menancap dalam hati mereka. 2. Dari konsekuensi tidak tertulis dan dibutuhkan hadis Rasul secara formal saat sumbernya masih hidup. Contoh hadis maudhu adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tututlah ilmu walaupun energi Cina. Hadis ini dianggap maudhu sebab perawinya yang bernama Abu Atikah Ta'rif bin Sulaiman dikenal sebagai pemalsu hadis. Cara antisipasi hadis maudhu. 1. Meneliti sistem sandaran hadis. 2. Memilih perawi-perawi hadis yang terpercaya. 3. Studi kritik rawi yang lebih dikonsentrasikan pada sifat kejujuran atau kebohongannya. 4. Menyusun kaidah-kaidah umum untuk memilih hadis yaitu dengan mengetahui batas-batasan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.